Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terlebih dahulu sebelum kita berdoa bersama, saya mohon untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami di dalamnya bersyukur Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Engkau sudah memelihara kehidupan kami, Engkau sudah berikan kami nafas kehidupan baru sepanjang hari ini Tuhan, untuk kami dapat bersekutu dengan Engkau secara pribadi di tempat ini Tuhan, untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami dapat bersekutu secara pribadi dengan Engkau, memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, baik para pemusik, pemuji, bagian multimedia, guru-guru sekolah minggu, diakan asar, Tuhan kolektor, seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Terlebih-lebih hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu, untuk menjadikan bekal kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Biarlah Kau percepat langkah mereka Tuhan, tibakan di tempat ini untuk bersama-sama memuji memuliakan Kau Tuhan. Juga tolong Kau kirimkan jiwa-jiwa baru Tuhan, petobat-petobat baru untuk memenuhi kursi-kursi yang kosong di setiap ibadah kami Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan lebih-lebih ibadah ini juga Tuhan, tanpa disertai Bapak Gembala kami, Bapak Raymond yang dalam pelayanan hari Tuhan. Biarlah Tuhan berkati juga pelayanan mereka Tuhan di hari Tuhan, untuk dapat menjadikan berkat juga jemaat di hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berikan kekuatan, kesehatan senantiasa Tuhan. Terima kasih. Kami buka ibadah ini Tuhan, tutuplah ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bangunlah jiwaku,
Hatiku
cinta saudara kepada Tuhan. Bukan sebagai rutinitas saudara, tapi mari datang dengan kerinduan. Haleluya. Datang dengan rasa syukurmu, sebab kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah umat yang dikasihinya. Mari kita juga nyatakan kasih kita kepada Tuhan lewat pujian kita. Mari sama-sama layani Dia dengan pujian penyembahan kita. Nyanyi dengan lembut. Amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam kesukaannya Tuhan, mengasihi tempatnya di hamba-Nya. Dia dengan rohnya bekerja, kita mau ada di sana. Sama-sama satu suara, layani Dia. Segalanya lebih dalam, kami di sini menyembah di dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Ini pujian bagimu Tuhan, ini pengorbanan bagimu Bapa. Nyanyi sampai saudara dan saya alami Tuhan. Nyanyi sampai saudara alami Yesus, alami sukacita surga terjadi atas hidupmu. Di dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Syukur bagi Allah yang hidup, syukur bagi Yesus Tuhan kami. Kami percaya Engkau Tuhan mengirimkan Roh Kudus di tengah-tengah kami, menyertai peribadahan kami. Dan hari ini, pagi ini kami siap Bapa menjadi kesukaan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami mau sambut ibadah ini. Terpuji nama-Mu kekal. Haleluya. Mari yang siap sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari beri tepuk tangan di atas kepala kita bagi Allah kita. Karena kita mau merayakan kasih Tuhan. Amin. Mari bersuka cita. Haleluya. Mari. Amin. Haleluya. Bertemu
yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, amin. Pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberikan hidup akan pujiku, akan pujiku salibku. Jujurlah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku terhenti. Amin. Katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku akan sebab apa? Katakan, hari yang terbaik. Amin. Hari ini hari yang terbaik bagi saudara. Hari ini ada janji yang terbaik. Hidupku ada, kau beri, kau beri rancangan. Ambil jalan ke saudara yang berencana indah, yang ku terima. Katakan, walau tubuhku, walau jiwaku tergoyah, pujianku takkan terhentikan. Siapa? Mari katakan, akan buktiku, akan buktiku salibku. Jujurlah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku terhenti. Haleluya. Ku mau tetap bersyukur. Mari bersyukur. Amin. Haleluya. Segala yang ku alami, biar apa saudara? Amin. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa. Amin. Bukan bersemangat. Setiap hari ini hari yang terbaik. Haleluya, mari terus tepuk tangan bagi dia. Haleluya, hari ini hari yang terbaik, amin. Hari ini ada kesukaan yang besar boleh terjadi atas hidup saudara. Amin, mari berserah pada dia. Amin, lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Glory. Mari angkat tangan kita sama-sama. Akan kupikul salibku, jujurlah kasih setiamu, ku bertahan. Mari bertahan nih saudara, walau tantangannya hebat, tetap bertahan. Akan kupikul salibku, jujurlah terbukan, akan kupikul, akan tetap bertahan. Amin. Kau buatku terbuka imanmu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, ku mau tetap senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur. Katakan apa? Setiap hari yang terbaik. Amin. Setiap hari imani, hari ini hari yang terbaik. Percaya, setiap hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Amin. Katakan kiri kananmu, hari ini hari yang terbaik. Amin. Sehingga tidak ada lagi yang ragu-ragu. Amin. Sehingga tidak ada lagi yang cemas. Hari ini hari yang terbaik. Saudara percaya? Amin. Mari bersorak-sorai bagi dia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Amin. Kita akan
Berjalanlah Kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu lagi hingga saat ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Di tempat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami telah menyelesaikan puji-pujian kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami. Engkau Allah yang tidak terbatas, kami manusia yang terbatas. Berikan pengertian yang secukupnya akan firman-Mu. Biar kami fokus tertuju akan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu Bapak Ibu. Ya, shalom. Ya, terima kasih untuk kesempatannya saya diberikan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya pakai kacamata dulu ya Bapak Ibu. Soalnya saya rabun jauh. Ya, Bapak Ibu lihat saya pakai kacamata atau tidak pakai kacamata, mana lebih ganteng? Ya Bapak Ibu menilainya ya. Oke. Saya perkenalan diri dulu ya Bapak Ibu ya. Soalnya saya melihat di flyer itu nama saya Albert, ada hilang L-nya. Ya, sorry Ibu Gembala. Ya, di situ ada hilang L-nya ya. Nama saya Alberto Pasaribu. Ya, memang kata pepatah kan mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sudah sayang malah ditinggalkan. Ya, begitulah kata seorang perempuan yang pernah saya tinggalkan. Ya, jadi nama saya Alberto Pasaribu. Di situ juga di flyer, kalau Bapak Ibu melihat di situ kata Bapak Alberto. Ada yang kurang sebenarnya juga lagi. Apa itu? Ibunya belum ada. Ini lagi masih dicari ya. Mudah-mudahan ada jodohnya gitu. Ya, kita langsung saja. Kita buka Alkitab kita dari surat Roma. Ya, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-21. Ya. Tema kita yaitu nasihat Paulus. Ya. Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang 21. Bapak Ibu cukup melihatnya dan membacanya juga. Tapi saya akan menguraikannya. Kita nggak membaca secara bergantian, tapi saya akan menguraikannya ya. Kita melihat bahwa di dalam LAI memberikan judul lembaga Alkitab nasihat untuk hidup dalam kasih. Ya, nasihat untuk hidup dalam kasih. Kalau saya melihat di poinnya yang pertama, ya, kasih yang tulus yang sebenarnya mau ditekankan di sini. Di ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukannya yang baik. Kasih yang tulus, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Ya, di situ kata cinta atau love, di situ pakai kata Yunani-nya agape. Ya, yang berarti harus tulus, tidak boleh ada kemunafikan. Ya, tidak boleh ada sandiwara. Ya, cukuplah di sinetron aja ada sandiwara. Dalam kehidupan sehari-hari, buang itu. Jangan ada sandiwara. Tidak boleh ada motivasi yang tersembunyi. Ya, ini menunjukkan kualitas kasih di ayat yang ke-9 itu. Ya, jangan pura-pura. Kualitas kasih yang mau ditunjukkan di sini. Ya, beda dengan Matius 5 ayat yang ke-14. Kasihilah musuhmu. Di situ pakai kata agapo. Tapi yang di sini pakai kata agape. Dan di situ kata verb. Ya, kalau dalam Yunani itu ada sama seperti Inggris ya. Ada verb, ada predikat, ada objeknya. Tapi kalau di Yunani itu ada kata kerja, ada kata perintah, ya ada noun, ya. Tetapi kalau di dalam ayat yang ke-9 ini, kasih itu pakai kata noun. Tapi yang di dalam Matius 5 ayat 14 itu pakai kata kerja. Jadi yang di ayat ke-9 ini menunjukkan kualitas kasih. Maka semua penyamaran, ya, ke semua kepura-puraan itu harus disingkirkan. Tapi betapa cerdiknya manusia. Ya, betapa cerdiknya manusia yang berpura-pura mencintai sesuatu yang sebenarnya tidak mereka miliki, karena mereka tidak hanya menipu orang lain, tetapi memaksakan diri untuk mencintai orang lain, padahal sebenarnya tidak cinta. Ya, siapa yang pernah merasakan itu? Ada yang korban di sini? Ya,
Saya tidak ada korbannya di sini. Ya, jadi jangan memaksakan, padahal kamu tidak mencintainya. Gitu. Tapi di sini kita harus diajak untuk kasih yang tulus. Jangan ada kepura-puraan. Ya, ingat, Bapak Ibu, Tuhan melihat hati Bapak Ibu. Jadi jangan pikir manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu apa isi hati Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mencintai dengan tulus? Seperti harga ya. Harga itu ada kualitas. Disinilah cinta itu harus ada kualitasnya. Ya, ada yang namanya cinta lemari. Siapa yang udah pernah mendengar cinta lemari? Sudah ada? Ada teori mengatakan cinta lemari. Udah ada yang pernah dengar? Belum ya? Cinta lemari ini adalah cinta, ya dalam bahasa Inggrisnya covert love. Adalah ekspresi sayang yang egois, yang serakah dan tidak tulus. Seorang yang mencintai, dia hanya untuk mendapatkan keuntungan. Ya, di sini diberikan contoh ya di dalam teks saya di sini yang saya uraikan. Ia seperti menggambarkan seorang perilaku hewan yang peliharaannya akan menunjukkan kasih sayang demi makanan atau perhatian. Contohnya seperti seekor hewan, ya. Dia mengasihi atau mencintai, tetapi karena ada yang dibutuhkannya. Apa itu? Makanan dan perhatian. Ya. Jadi jangan ya. Makanya di situ ada kata bencilah yang jahat di ayat yang ke-9 juga. Atau jauhilah yang jahat. Ya. Kita melihat bencilah yang jahat atau jahat ini artinya kedekian atau ketidakbaikan, kepalsuan cinta itu dijauhi. Di sini bukan berarti menggambarkan kejahatan secara umum. No. Tetapi teks itu menyatakan bahwa kejahatan yang dimaksud adalah cinta yang berpura-pura itu. Ya. Jadi jangan ada di antara kita. Ya. Bapak Ibu, Yesus juga pernah mengatakan tanda seorang murid. Ya. Saya baca dalam Yohanes 13 ayat 35. Di situ pakai kata agape, sama juga yang di ayat 9 ini. Anakku, marilah kita mengasihi, bukan perkataan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Yohanes 13 ayat 35. Kata agape. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yang jikalau kamu saling mengasihi. Tanda seorang murid harus saling mengasihi. Dan mengasihi bukan hanya dengan perkataan. Ini saya baca yang di Yohanes 1 ayat 3 sampai 8. Anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. Ya. Kita lihat di ayat yang ke-10-nya, hendaklah kamu saling mengasihi. Ya, sebagai saudara. Kita mempunyai satu ayah. Ini analogi saja ya. Kita mempunyai satu ayah, yaitu Yesus Kristus. Jika kita terisolasi di ruangan ini, ya, inilah kita. Inilah kita orang-orang Kristen. Ya, inilah kita orang-orang percaya. Ini juga melebihi kasih kepada seorang anak, ya, kepada ibunya, atau ibunya kepada anaknya. Ya, Paulus juga pernah memuji kasih yang ada di Tesalonika. 1 Tesalonika 4 ayat 9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih dari Allah. Ya. Ini melebihi kasih kepada seorang ibu kepada seorang anak. Makanya dalam Lukas 14 ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci ayahnya atau ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, tidak layak mengikut aku. Itu kasih yang jasmani. Jadi ada dua kasih sebenarnya kalau kita lihat Alkitab itu. Ada kasih yang rohani, ada kasih yang jasmani. Tapi kasih rohani itu sangat penting sebenarnya Bapak Ibu. Ya, kita lah ini dari kita untuk kita. Ya. Jadi makanya Bapak Ibu
harus kita saling mengasihi. Harus kita membedakan antara orang tidak percaya dan percaya. Ya, jangan kamu lebih mengasihi tetanggamu sebelah daripada orang tuamu atau saudaramu. Artinya daripada orang seimanmu. Kamu mengasihi mereka. Bukankah Paulus juga pernah mengatakan dalam Galatia harus membedakan perbuatan baik? Kita lihat Galatia. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada orang yang beriman. Terutama, itu Galatia 6 ayat 10. Ya, yang mirisnya Bapak Ibu, ada ini, ya itu berkat orang ya. Ada orang yang banyak sekali uangnya. Ya, ini kejadian juga memang fakta. Terus dia bangun misalnya tempat ibadah orang lain. Saya miris, kenapa? Masih banyak di luar sana orang-orang Kristen yang sebenarnya bisa itu pelayanan. Kenapa harus orang yang di sana? Harus orang yang tidak beriman. Ya, itu. Bukankah kalau kita membangun ibadah mereka, ya, kalau kita membangun ibadah mereka, bukankah lebih banyak lagi yang akan datang kepada mereka? Kan itu membuat peluang. Bukankah kita harus membangun, ya, membangun Injil itu, Kerajaan Allah. Makanya pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Ya, itu konsekuensinya. Ya seperti itu. Makanya harusnya dari kita dulu. Gitu. Di ayat yang ke-10 bagian B, hendaklah kamu saling mengasihi tadi saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya. Saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya kita harus menjadi contoh. Bagaimana seorang anak tidak menghormati seorang ayah? Akan kacau. Ya, bagaimana seorang ibu, ya, tidak menghormati suami? Akan kacau rumah tangga itu. Pelayan harus menghormati apa? Majikannya. Betul tidak? Tapi biarpun Bapak Ibu, walaupun kita tidak dihormati, jangan ada rasa iri dan dengki. Tetapi kalau kita saling menghormati, apa hasilnya? Tidak ada rasa iri dan dengki. Yang ada keharmonisan, cinta, persahabatan. Itu kalau kita saling menghormati. Tapi beda dengan semangat dunia. Semangat dunia mencari kehormatan, mengejar kehormatan. Ya, tapi kita orang-orang Kristen harusnya tidak seperti itu. Betul apa betul? Betul. Ya. Makanya dalam 1 Petrus ya, 2 ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ya. Tetapi kita tahu bahwa bukan berarti kita menghormatinya seperti ini ya. Ada catatan nih. Nasihat ini tidak menurut saya untuk menganggap setiap orang atau setiap anggota dalam hal ini bijak dan mampu daripada saya sendiri, namun hanya menunjukkan rasa hormat. Jadi bukan berarti karena kita saling menghormati, artinya kita menganggap dia lebih mampu daripada kita. Tidak, karena ada orang-orang itu ada kemampuan yang sendiri masing-masing. Ini diberikan kita jadi contoh ya, bukan berarti hormat, bukan gitu. Hormat, salam dari Binjai. Bukan kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Saya sering nonton itu tinju ya, atau apa ASS itulah. Saya suka Paris Fernandes juga ya. Bukan berarti kita saling menghormati harus hormat, bukan kayak gitu ya. Tapi Bapak Ibu tahu lah bagaimana saling menghormati itu. Artinya saling menghargai satu sama lain ya. Tetapi jangan ada motivasi. Makanya dilihat di 1 Korintus 11 ayat 28, karena itu hendaklah tiap orang memuji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Jadi memuji diri sendiri. Kamu menghormati dia karena apa? Apakah karena dia punya power, punya kekuasaan, atau karena firman Tuhan? Oke Bapak Ibu? Ya, makanya kalau itu terjadi motivasinya salah, ya kita saling menghormati motivasinya salah,
Makanya dalam Lukas 18 ayat 13, ya, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ya, minta ampun kalau itu terjadi. Ya, ayat yang ketiga, poin yang ketiga, ya. Poin yang ketiga tadi, poin yang kedua itu saling menghormati. Poin yang ketiga, jangan malas. Kita lihat di ayatnya yang yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan letih lesu kayak berbeban berat. Saya salut ya lihat WL-nya tadi, semangat, berhati-hati. Ya, gitu. Ya. Janganlah, ayo kita memuji Tuhan. Singlesnya, ya, kita memuji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Enggak enak. Ya. Saya tadi juga salut dengan pemain drumnya ya. Tadi musik udah selesai masih drum waktu latihan tadi. Mantap. Ya, semangat. Gitu loh. Semangat dalam melayani Tuhan. Amin. Amin. Ya, jangan malas Bapak Ibu. Ya. Makanya dalam Kisah Rasul 18 ayat 25, ia telah menerima pengajaran dan dalam jalan Tuhan, dengan semangat ia berbicara, dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Yesus juga pernah mengatakan kepada yang malas dalam Matius 25 ayat 26. Maka jawab Tuhan itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas." Kan harus semangat. Ya. Semangat. Kalau bisa pemain ininya gitarisnya gitu loh. Kan enak. Gitu loh. Apalagi kita ini GBG. Ya. Semangat kita harus powerful. Ya. Kalau bisa sampai ke langit kita. Kalau bisa. Saya sih tidak punya sayap sih. Ya, Bapak Ibu, di ayatnya yang selanjutnya, poin selanjutnya, ingat Tuhan. Ya, itu di ayat 12. Di ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, ingat Tuhan. Ya, kita boleh bergembira, kita boleh bersemangat. Ya, misalnya berbahagia dengan apa? Dengan hal-hal yang kita miliki, misalnya punya mobil, punya apa lagi? Apartemen, punya apa lagi? Hotel, punya apa lagi? Masalahnya saya nggak punya ya. Ya, pokoknya itu semua kita boleh bahagia. Tetapi di situ pengharapan, ada kata pengharapan, betul nggak? Pengharapan akan Injil kepada Yesus Kristus dan kepada hidup yang kekal yang sudah dijanjikan itu. Terus apa? Kesesakan. Ada kesesakan tidak di situ? Di ayatnya 11 atau kita masuk ke ayat berapa itu? Di ayat yang ke-12. Sabarlah dalam kesesakan, artinya penderitaan. Ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita harus memikul salib. Sakitnya. Gak ada orang pikul salib itu tenang-tenang duduk, tetap gak ada. Pasti menderita. Lihat Paulus menderita nggak? Di penjara loh. Ya, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, dia dipukul, disesak. Ya, itu dalam Kisah Rasul. Dia di penjara. Jadi kita bukan apa-apa. Ya, Yesus gimana? Menderita nggak? Menderita. Terus habis itu bertekunlah dalam doa. Yesus berdoa tidak? Daniel berdoa tidak? Berdoa. Makanya ingat Tuhan. Poinnya di sini. Apapun yang terjadi, ingat Tuhan. Daniel berdoa berapa kali? 3 kali ya? Berapa minggu? Pokoknya yang kurang dari Daniel, minta ampun lah. Saya juga kurang sih. Ya Bapak Ibu, kita terus belajar ya. Ya, kita terus belajar. Ya, menghadapi penderitaan. Yesus itu sebelum
menghadapi kayu salib, dia berdoa kan? Sampai meneteskan darah itu kan penuhnya. Betul tidak? Ngeri loh. Makanya saya bilang, ingat Tuhan. Apapun yang terjadi, ingat Tuhan. Doa. Jangan hanya doa rutinitas ya. Maksudnya ada konser, ada ibadah apa segala macam doa. Buka doa-doa pribadi Bapak Ibu dengan Tuhan. Ya, apapun yang Bapak Ibu hadapi. Tuhan, dompetku kosong nih. Tolong isikan. Siapa tahu dari atas langsung jatuh kan? Kita nggak tahu. Hah? Amin. Amin. Iya, pasti ada lah kebenangan tangan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Ada nanti tuh. Entah itu dari siapa gitu kayak. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Yang selanjutnya itu di ayat yang ke-12, di ayat yang ke-13. Jangan pelit. Ayo, siapa di sini yang pelit? Tapi di sini nggak ada yang pelit sih. Sini pasti menabur semua ya. Amin. Amin. Kita lihat di ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Poinnya adalah jangan pelit di situ. Ya. Bukan berarti ya kita maksudnya misalnya saya ada utang pinjol, bukan berarti Bapak Ibu yang bayar, jangan. Ya bukan seperti itu. Karena bantulah terus saya ada utang pinjol Bapak Ibu bayar. Enggak seperti itu ya. Tetapi gini, maksudnya adalah kalau memang ada berkat nih lebih gitu loh. Misalnya nih di kantong saya kosong, ya bolehlah diisikan. Kan kayak gitu. Ya. Kalau enggak ya nanti cek nomor rekening boleh juga sih. Jadi melalui apa aja lah bisa lah. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan pelit, poinnya di sini. Ya, makanya kita lihat dalam Kisah Rasul 4, ya, ayat yang Kisah Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Itu jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul. Kepunyaanku. Tapi beda ya. Istri sekarang uangku ya, uangku juga. Itu istri sekarang itu. Betul nggak? Atau salah saya? Mohon maaf nih. Ya, salah ke saya? Hah? Memang laki-laki itu nggak kebagian aja, jatah aja bagian. Ya, saya walaupun belum berumah tangga saya tahu lah itu, bapak saya juga kayak gitu, dijatah uangnya. Gawat. Ya Bapak Ibu. Ya, memang kita melihat di sini kenapa harus dibantu. Karena pada saat itu, ya, surat ini diberikan dalam Roma 2 ini, yaitu umat-umat Kristen, yaitu ditindas, ya, dipermalukan, ya, diusir dari pekerjaannya karena mereka percaya kepada Kristus. Makanya untuk hal itu orang-orang percaya harus mendukung mereka. Karena mereka bayar harga. Kan kayak gitu. Terjadi juga zaman sekarang, betul nggak? Ada yang keluar dari keyakinannya, terus apa? Tidak membawa apa-apa kan? Karena dibenci. Ya, gitu. Itu di situ kita harus membantunya. Gitu. Ya. Selanjutnya di ayatnya yang ke-14. Ayat yang 14 kita lewati. Ayat yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang-orang menangis. Ya, itu berarti simpati, bukan kartu simpati ya. Artinya kita memiliki simpati. Simpati itu apa sih? Berbagi. Maksudnya punya rasa apa ya? Ya misalnya aku sayang sama kamu, kau juga sayang. Bukan gitu ya? Bukan. Ya maksudnya kita masuk gimana ya? Simpati itu ya kita bisa ngerasain bisa dirasakan apa yang dirasakan. Ya, itu ya. Ya. Jadi di situ bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita, menangislah dengan orang menangis. Ini ada kedukaan nih. Kamu tertawa kan lucu. Ya orang gila ini kamu nih.
Orang lagi muslim dia ketawa, orang lagi menangis dia ketawa, kan gitu. Tapi ada zaman sekarang kan? Zaman sekarang itu gimana? Hah? Ayo, apa zaman sekarang? Nah itu lo gue terus. Ada juga senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ada seperti itu ya. Jadi gak suka dia kalau dia ikut bahagia ya. Oh rasanya penderitaannya itu begitu menumpuk gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus memiliki yang namanya simpati. Ada kedukaan, ya, turut berduka cita. Ya, biarlah Roh Kudus menguatkan hati Bapak Ibu yang telah ditinggalkan. Ya. Enak ya? Kalau kita saling merasakan satu sama yang lain, enak. Kita lihat ayat selanjutnya. Kita cepat. Ayat yang ke-15, hendaklah kamu sehati dan sepikir bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah kamu kepada perkara yang sederhana, jangan menganggap dirimu pandai. Ini empati. Ya, tadi simpati, sekarang empati. Artinya tindakan yang langsung. Ya. Misalnya kita tidak hanya mengucapkan, tapi kita ikut andil. Misalnya lagi ada orang yang meninggal atau ada orang yang membutuhkan, kita langsung, oh seginilah ada uang saya kasih. Gitu. Ya. Itu empati. Ya. Di dalam Alkitab ada yang tidak empati. Dalam Yakobus 2 yang ayat 22 sampai ayat yang ketiga. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulan dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, datang juga miskin di situ dengan memakai pakaian buruk, kamu menghormati orang yang berpakaian indah dan berkata kepadanya, silakan duduk Tuhan dengan yang baik. Ada seperti itu dalam dunia sekarang. Ya, itu terjadi di dalam 12 suku perantauan Yakobus. Ya, ada orang yang kedudukan tinggi, silakan duduk Tuhan. Yang miskin duduk di lantai. Boleh. Ya. Duduk. Jangan memandang muka. Ya, artinya karena kalau kita sudah kayak gitu, kita hilang rasa empati itu nggak ada. Kalau kayak gitu, ya hilang. Rasa empati itu hilang. Ya Bapak Ibu. Saya harap di sini memang tidak ada ya. Makanya Yesus mengajarkan ya kerendahan hati. Waktu Yesus membasuh murid-muridnya, dia merendahkan dirinya untuk membasuh. Itu dalam Yohanes 13 ayat 5 sampai 16. Selanjutnya di ayat yang ke-17, jangan balas dendam. Ya, jangan balas dendam. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Kenapa kita nggak boleh membalas kejahatan? Kenapa? Sebenarnya kalau saya teliti ya, itu rugi untuk kita. Ruginya apa? Bisa masuk penjara, memalukan nama keluarga, memalukan nama Yesus Kristus. Itu makanya dikasih jangan balas dendam. Ya, makanya jangan, biarlah. Ya, kalau memang waktunya pasti akan dihukum. Ya, itu ada kerugian sendiri buat kita. Tetapi meskipun tangan tidak memukul, hati itu rasanya maunya dia kecelakaan lah. Ya, meskipun kita tidak menuntut ganti rugi, maunya dia mengalami apa yang kita alami. Betul? Kayak gitu manusia. Tapi jangan ya, kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, jangan ada seperti itu lagi. Amin? Amin. Ya, karena kerugiannya itu banyak Bapak Ibu. Itu juga jadi batu sandungan. Waktu Bapak Ibu memberitakan Injil, oh itu dia. Itu lagi. Dia yang kemarin itu, dia ngomong kayak gini, padahal dia lakukannya kayak mana? Betul nggak? Makanya jadi batu sandungan, makanya jangan balas dendam deh. Makanya kita lihat selanjutnya ya. Saudara-saudaraku, sudah lihat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sebelum nanti kita masuk ke ayat 17, nanti akan ada ayat setelahnya ini.
Tapi kita 18 dulu. Ya, bergantung kepadamu. Hidup berdamai. Tapi sulit ya, hidup berdamai. Kenapa sulit? Bagaimanapun kita mau berdamai dengan orang, kalau orang itu nggak mau berdamai gimana? Itu salah siapa? Bukan salah kita. Tetapi janganlah mulai perdamaian. Janganlah mulai pertengkaran, Janganlah mulai pertengkaran. Makanya di situ kalau sedapat-dapatnya berdamailah. Betul nggak? Karena faktanya ada orang yang nggak mau berdamai dengan kita. Ya. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Tapi bukan berarti di situ ditusuk. Enggak ya. Jangan ya Bapak Ibu, itu bukan gitu, tapi pemisah. Karena biasa orang yang sudah percaya kepada Kristus itu ada yang membenci dan gak mau untuk berdamai, ya, tidak mau dekat lagi dengan kita. Ya. Tapi kan dalam kalau kita melihat Alkitab di Perjanjian Lama, Yesus raja damai, makanya harus diharmoniskan. Berarti membawa pedang artinya ada pemisah antara percaya dan tidak percaya. Itu bukan salah Bapak Ibu, tapi salah dia yang tidak mau percaya. Dia yang membenci itu. Ya. Di ayatnya yang selanjutnya, saudara-saudara kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapilah biarkanlah tempat kepada murka Allah, sebab pada terus pembalasan adalah hakku. Ya, jadi ini kita berikan kepada Tuhan pembalasan itu. Ya, hak prerogatifnya Tuhan. Ya, kita jangan. Ini tadi yang saya bilang. Ya, kalau Bapak Ibu dijalatis jangan dibalas dendam. Biarlah kepada murka Tuhan. Ya, itu pembalasan itu adalah hakku. Kita dilihat dalam Roma. Kalau Bapak Ibu ya baca dalam Roma ya. Bentar, saya baca dalam Roma 13 ayat 3 sampai 4. Ya, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Lanjutnya, cepat saja, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyediakan pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah. Jadi gini ya Bapak Ibu, kalaupun di dunia ini dia lepas, atau kalaupun di dunia ini dia dihukum, ya itu hukuman itu dari Tuhan. Makanya ada hukum sipil. Ya, makanya dalam Roma tadi menggambarkan bahwa biarlah hukum itu, walaupun dikatakan pembalasan hakku, tapi Tuhan memakai juga negara itu untuk menghukum dia. Misalnya dia pukul kita, ya misalnya dia apakan kita, berikan kepada negara. Atau kalaupun lepas, ya kalaupun lepas, dia akan ada hukuman kekal. Ya, kalau dia tidak bertobat. Amin. Tapi celakanya ada orang-orang membayar hati supaya untuk menghukum dia, supaya dendamnya terbalaskan. Betul tidak? Logik, memang kayak gitu. Ini terjadi semua dalam kehidupan kita. Bayar sini, bayar sana, dan dihukum dia. Oh seolah-olah, oh ini Tuhan pakai pemerintah, padahal dia sendiri sebenarnya bayar supaya dihukum. Jangan. Ya, ayat selanjutnya. Ya, kita cepat. Ayat 20 sampai 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia dimakan. Jika ia haus, berilah dia minum. Ayat 21-nya, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Air susu dibalas dengan air tuba, tapi air tuba dibalas dengan air susu di sini. Dibalas dengan kebaikan. Ada nggak contohnya dalam Alkitab? Alkitab itu banyak contoh loh Bapak Ibu kalau kita baca. Ada nggak? Siapa? Ayo. Hah? Coba ayo. Yusuf, betul tidak? Betul. Dia punya kesempatan loh untuk membalas saudara-saudaranya. Kan orang tuanya udah meninggal di Kejadian 50. Dia punya kesempatan. Dia seorang yang dalam pemerintahan. Apa yang tidak mungkin bagi dia? Tapi dia tidak melakukan itu. Makanya di situ ada kata memupuk ya bara api. Ya, memupuk bara api. Artinya penderitaan dalam kesesalan. Bukan menambahkan penderitaan dia, tapi dia menderita. Artinya dia malu.
Kok ini sudah saya jati dia baik sama saya? Gitu loh. Saya mencoba ya melihat teks ini. Apakah betul ya kayak gini ya? Maksud saya susah kali gitu loh. Tapi memang betul, harus dibalas memang dengan kebaikan. Ya, mau bagaimanapun Bapak Ibu cari, ya itu memang harus dibalas dengan kebaikan. Itulah bedanya kita dengan spirit dunia, dengan spirit agama lain. Agama Kristen itu beda sendiri. Ya, kita beda sendiri. Amin. Haleluya. Ya, ya. Terakhir dari kata-kata di sini, kejahatan tidak akan pernah bisa ditaklukkan dengan kejahatan. Ya, jika kebencian dibalas dengan lebih banyak benci, maka kebencian itu akan bertambah. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saya harap Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Ya, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Begitu banyak nasihat yang Kau ajari buat kami dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, masuk hamba-Mu jika belum bisa melakukan firman-Mu. Tapi biarlah Roh terus tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, ucap syukur atas firman yang sudah dibentangkan pada pagi hari. Ajari kami untuk melakukan kebenaran-Mu Bapa. Firman pada pagi hari ini yang sungguh luar biasa untuk mengajari kami ada kerendahan hati, dan kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan hidup kami harus berdamai dengan siapapun Tuhan. Terima kasih Kau pakai hamba-Mu Bapa. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Lebih hari lebih heran dan kuasa-Mu semakin Kau nyatakan. Apapun keberadaan hamba-Mu saat ini juga Tuhan, kami percaya, kami yakin Tuhan, Kau selalu menyertai, selalu menjagai, dan Kau selalu melindungi dimanapun hamba-Mu berada, dan Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan dimanapun juga mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga boleh bersyukur setiap hamba-Mu yang boleh ambil bagian melayani Engkau pada pagi hari ini. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, biarlah semua ini untuk kemuliaan-Mu, tanpa ada motivasi yang lain Tuhan. Terus memberkati setiap pemusik, WL, singer, multimedia, pendoa, guru-guru sekolah minggu, aser dan kolektan, seluruh pengerja juga Tuhan, kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu. Terlebih Ibu Gembala kami Bapak, bersama Bapak Gembala kami yang selalu setia Bapak, untuk menjadi teladan bagi kami, umat jemaat-Mu, gereja-Mu Diaspora ini Tuhan. Biarlah umat jemaat-Mu semakin lebih hari lebih heran di dalam melayani Engkau, terlebih di dalam beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini boleh menjadi berkat bagi seluruh umat jemaat-Mu, terlebih bagi umat jemaat-Mu saat ini yang sedang sakit, yang sedang lemah, yang sedang ada masalah juga Tuhan. Engkau selalu menjamah mereka, Engkau selalu memberkati mereka, terlebih yang sakit juga Tuhan, Engkau pulihkan Bapa. Terima kasih. Ampuni setiap keberadaan kami, kalau saat-saat ini Tuhan kami tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Ampuni kami Bapa. Biarlah kebenaran-Mu pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan kami, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya Tuhan sesuai dengan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh bersyukur, kami tetap Bapa berdoa untuk Pak Nanang dalam kesembuhan pemulihannya. Kami boleh bersyukur atas hamba-Mu boleh hadir beribadah saat ini juga Tuhan. Biarlah kesehatan pemulihan semakin Engkau nyatakan Tuhan.
Bapak Herman juga Tuhan, kami boleh bersyukur atas hasil kemonya Bapak dengan baik Bapak, dan tidak akan dioperasi Tuhan. Terima kasih Bulani Alung, Buluan, Bu Sirait juga Tuhan, kami boleh bersyukur Engkau sudah pulihkan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tetap serahkan juga Bu Marta ke dalam tangan-Mu. Kalau selama ini tidak bisa beribadah dengan keadaannya juga Tuhan, kami percaya, kami yakin Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang indah atas Bu Marta Bapak. Di dalam sakitnya juga Tuhan, kami percaya mukjizat-Mu masih terjadi. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi umat jemaat-Mu yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini juga Tuhan. Di dalam keberadaan mereka, di dalam luar kota mereka juga Tuhan, kami percaya Engkau melindungi mereka dan Engkau menjaga mereka Tuhan, dijauhkan dan diluputkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Bapak Gembala kami, Bapak Raymond juga Tuhan, di dalam pelayanannya, di pelihari juga Tuhan, Engkau menyertai hamba-Mu Bapak. Biarlah pelayanannya juga Tuhan boleh menjadi berkat yang dilayani umat jemaat di pelihari Tuhan. Dan Engkau memberkati pulang ke Banjarmasin dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan juga Tuhan seluruh program gereja-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dari minggu kembali ke minggu Bapak. Terlebih juga Tuhan, kerinduan kami untuk memiliki tempat ibadah juga kami serahkan semua ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami rindu juga Tuhan, jiwa-jiwa baru Engkau tambahkan atas gereja-Mu ini Tuhan. Dana-dana operasionalnya juga Tuhan, kami percaya Engkau sudah mencukupkannya Bapa. Terima kasih, kami boleh bersyukur, kami boleh berterima kasih atas ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Atas kehadiran-Mu, Engkau sudah memberkati setiap kami Bapa pada pagi hari ini. Kami boleh bersyukur, kami juga teringat Tuhan untuk bangsa kami, negara kami Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Engkau melihat keberadaan bangsa kami Indonesia saat ini. Kami tetap percaya, tetap yakin Tuhan, bahwa Engkau ada di hati Indonesia. Engkau ada di rancangan Indonesia saat ini Bapak. Kami melihat Bapak, politik saat ini yang sedang memanas Tuhan. Warga juga Tuhan, saat ini yang semakin tidak menentu untuk melihat keputusan-keputusan yang tidak adil yang diputuskan oleh pemerintahan Tuhan. Tuhan, jamah bangsa kami Indonesia. Engkau pulihkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau berkati Indonesia saat ini Tuhan. Kami hanya berdoa, kami hanya mengangkat tangan kami Bapak, bahwa kami tidak mampu dan tidak sanggup Tuhan, tetapi Engkau akan turun tangan Bapak atas bangsa kami saat ini Tuhan. Engkau yang melihat sendiri keberadaan Indonesia saat ini Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan pemerintahan ini Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami serahkan keamanan, ketentramannya Tuhan. Perekonomian yang semakin tidak menentu juga Bapak. Kami tetap percayakan semua ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berkati juga para pemimpinnya Bapak. Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai jajaran yang terendah sekalipun Tuhan. Kau memberkati mereka dengan hikmat, roh takut akan Kau Tuhan, di dalam memimpin bangsa kami Indonesia. Apapun yang mereka rancangkan Tuhan, biarlah semua ini Tuhan sesuai dengan rancangan-Mu Bapa. Berikan mereka roh takut akan Kau. Kau ikat mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan. Terlebih berikan mereka hikmat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bawa kota kami Banjarmasin Tuhan ke dalam tangan-Mu, di mana kami berdiri atas kota ini Bapa. Kami mengasihi kota kami Banjarmasin Tuhan. Kami percayakan Tuhan kota ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kota ini Tuhan. Terlebih Bapa, bagi orang-orang yang percaya, yang selalu berdoa memohon kepadamu untuk kota kami Banjarmasin ini Tuhan. Engkau tidak pernah Bapa meninggalkan kota ini Tuhan. Bagi jiwa-jiwanya juga Bapa yang belum percaya akan Kau, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kau selamatkan mereka seperti Engkau menyelamatkan kami. Engkau mengampuni mereka seperti Engkau mengampuni kami saat ini Tuhan. Kami rindu setiap lutut boleh bertelur menyembah Engkau Allah yang hidup, dan setiap mulut boleh mengakui Engkau sebagai juru selamat mereka Tuhan.
Inilah doa kami Bapa untuk kami Banjarmasin. Kami mengasihi kota ini Bapa. Berkati kota ini Bapa. Kau yang pegang kendali kota ini Tuhan. Biarlah tiang awan menaungi pada siang hari dan tiang api menaungi pada malam hari Tuhan. Terima kasih. Kami boleh bersyukur, kami boleh bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang selalu mempedulikan setiap anak-anak yang berseru kepadamu Tuhan. Kau selalu menjaga hati kami dan Kau selalu menjaga kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kehidupan kami anak-anak-Mu sebagai anak-anak-Mu yang percayakan Kau Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang belum percayakan Kau. Boleh menjadi saksi-Mu, boleh menjadi suratan yang terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bersyukur pada siang hari ini atas kasih dan anugerah yang melimpahkan atas setiap kami. Sehingga kami datang tidak sama dengan kami kembali Bapa. Biarlah damai sejahtera Allah, sukacita Allah melingkupi setiap kami Bapa, orang-orang yang berharap hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami yang tidak sempurna Bapa. Biarlah Kau yang menyempurnakannya Tuhan. Dan kami terlalu percaya, terlalu yakin apapun yang kami minta, apapun yang kami doakan, dengan iman kami sudah menerimanya. Kami hanya bersyukur, berterima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Dan kami juga mau berdoa seperti Engkau yang mengajari kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Saat ini kita akan memberkati pekerjaan Tuhan. Jadi menabur bagi pekerjaan Tuhan dan mengangkat pujian persembahan boleh dijalankan. Haleluya.
pengumuman dalam sepekan. Di hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 akan ada ibadah WPI pada pukul 5 sore. Informasi mengenai lebih lanjut diberitahukan melalui via grup. Setiap hari Sabtu akan ada ibadah doa pagi pada pukul 6 dini hari melalui Zoom meeting. Dan jangan lupa setiap Sabtu kita akan ada ibadah pemuda pada pukul 5 sore. Informasi yang lebih lanjut akan diberitahukan melalui via grup. Sampai di hari Minggu, mari bersama kita menguatkan iman dalam Tuhan di ibadah raya setiap pukul 9 pagi yang berlokasi di Hotel Aquarius Banjarmasin. Sekian yang bisa kami sampaikan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami berterima kasih untuk nasihat yang kami dengarkan pada pagi ini, mengingatkan kami sebagai orang percaya, kami hidup ada di dalam anugerah Tuhan. Oleh karena itu setiap perbuatan kami, tindakan kami harus mencerminkan bahwa kami adalah orang-orang milik kepunyaan Tuhan. Di dalam sikap, di dalam perbuatan, di dalam perkataan, orang akan melihat sesuatu yang berbeda. Lewat kasih kami, lewat kerendahan hati kami, lewat pengampunan kami, lewat ketergantungan kami. Kami terus dituntut di tengah situasi yang walaupun tidak nyaman. Kami berterima kasih bahwa kami kembali semua diingatkan. Kembali memberkati hamba-Mu Bapak Alberto. Tuhan terus yang menopang, Tuhan terus yang menolong. Bahkan di dalam setiap kesehariannya, di dalam pelayanan sebagai dosen, anugerah kasih sayang Tuhan terus dicurahkan bagi hamba-Mu. Memberkati keluar masuknya, dan di dalam segalanya biar dia terus berharap penuh kepada Tuhan. Sekali lagi kami membawa orang tua kami terkasih, Bapak Herman, yang besok akan menjalani untuk kemo yang keempat. Kami percaya sebagaimana Tuhan dari kemo pertama sampai ketiga, Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan senantiasa menopang, menolong, bahkan terus memberikan kekuatan penghiburan. Kami juga percaya besok Tuhan lebih lagi melakukan perkara-perkara luar biasa. Kekuatan Tuhan menjadi bagian hamba-Mu, sehingga ketika hamba-Mu boleh menyelesaikan sampai akhir pengobatan, kami percaya tidak ada lagi sakit penyakit yang ada di dalam tubuh hamba-Mu. Terima kasih. Kami juga tetap menyerahkan Ibu Teominar ke dalam tangan Tuhan.
di dalam pemeriksaan besok Selasa dan juga persiapan untuk kemoterapi. Tuhan juga menopang, menolong, memberikan kekuatan ekstra. Dan di atas segalanya, penghiburan yang daripada Tuhan dicurahkan kepada hamba-Mu. Kami juga menyerahkan secara khusus Ibu Leoni bersama saudara-saudaranya yang akan berangkat ke Penang tanggal 31. Tuhan, Engkau memberkati perjalanan dari Banjarmasin menuju Jakarta, Jakarta menuju Penang. Bahkan di dalam seluruh pemeriksaan, Tuhan memberikan hasil yang terbaik. Terima kasih. Kami percaya Tuhan akan mengembalikan Ibu Leoni dan saudara-saudaranya di tengah keluarga, di tengah pelayanan, di tengah pekerjaan, tanpa kurang satu apapun. Kami juga bersyukur untuk Pak Halim, Ibu Yeni, yang hasil pemeriksaannya di Singapura semua baik. Oleh karena itu kami berterima kasih, karena Tuhan terus menjamah setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan. Kami percaya sesuai dengan apa yang dokter katakan bagi hamba-Mu Pak Nanang. Pada waktunya Pak Nanang akan berjalan kembali, memiliki kekuatan seperti semula, melayani bersama, beraktivitas kembali dalam nama Yesus. Dan anugerah Tuhan itu mengalir atas keluarga kami semua. Dan setiap kami yang hadir pada pagi ini diberkati di dalam setiap apapun yang kami lakukan. Baik usaha kami, baik pekerjaan kami, baik rumah tangga kami, baik anak-anak kami. Bahkan di dalam setiap pergumulan masalah yang kami hadapi, Tuhan hadir menguatkan kami. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Kasih daripada Allah Bapa yang begitu luar biasa, hebat, besar, agung dan mulia, yang merancangkan segala sesuatu tanpa kekurangan satu apapun yang baik dalam hidup kita. Kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk menghadapi setiap pergumulan masalah, mampu melakukan perbuatan baik, oleh karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi, mengampuni, menebus dan menyucikan kami, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita, dan apapun yang kami jalani, dan akhirnya sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kedua kali, kami semua ada dalam anugerah-Nya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari bersama saya katakan amin.